Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Davin Fadilah dengan NIM 415-250-10-11-4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk jawaban dari soal-soal UAS struktur data. Nah, di video pertama ini saya akan menjelaskan untuk jawaban nomor 1. Oke Bu, bentar. Kita kecilin dulu. Nah, di sini saya menggunakan Paint supaya jelasinnya enak ya Bu ya. Kita buka dulu. Nah, baik, jadi untuk soal pertama ini kan ada gambar dari binary tree, yaitu ada B, ini ya intinya bentuknya kayak gini. Dan soal pertama, huruf apa saja yang root dan leaf. Nah, sebelum kita kerjakan, kita harus tahu dulu ini root ini apa dan leaf ini apa. Jadi kalau root itu adalah simple node yang paling atas pada sebuah binary tree yang menjadi awal atau titik utama dari seluruh percabangan. Nah, sedangkan kalau misal leaf ini adalah simpul yang tidak memiliki anak atau child sehingga berada di ujung percabangan seperti ini, karena itu tidak punya anak. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke jawabannya. Untuk rootnya sendiri ini ada di B. Kenapa B? Karena B berada pada posisi paling atas dan menjadi induk dari seluruh node lainnya. Jadi ini B aja nih, karena dia paling atas dan dia istilah kata dia tertuanya lah, dia buyutnya di sini. Lalu karena B berada posisi atas dia jadi induk. Nextnya ada leaf. Kita tentukan leafnya. Jadi ini kita tandain aja lebih enak. Merah ini adalah root. Ini adalah root. Sedangkan kalau leafnya ini ada di, kita ganti warna dulu, biru aja. Ada di pertama di P, lalu ada key untuk leafnya, nextnya ada M, N, K, dan Z. Kenapa di situ? Karena keenam node tersebut tidak mempunyai anak lagi, alias mereka yang paling muda di sini. Enggak paling muda juga sih, tapi hitungnya mereka ini yang sudah paling bawah di keturunan mereka gitu. Biru ini left. Nah, jadi untuk merah ini root dan biru ini left. Seperti itu Bu penjelasan kurang lebihnya. Next saja kita masuk ke yang pertanyaan B. Huruf apa saja yang ancestor dan descendant? Nah, sebelum kita masuk ke penjelasannya, kita harus tahu dulu ini artinya. Ancestor ini apa? Ancestor ini adalah noda yang berada di atas suatu noda lain, seperti orang tua, kakek, atau seterusnya yang menuju root. Contohnya ini seperti ini, kayak U, F, A itu. Nextnya ada penjelasan untuk descendant ini adalah noda yang berada di bawah suatu node. Ya kurang lebih itu kayak anak, cucu, dan seterusnya. Ya, kita masuk ke jawabannya. Nanti saya bersihin dulu. Atau nggak usah, apa deh. Jawaban pertama ini ancestor. Ancestor di pohon ini antara lain adalah pertama ada B. B mana nih? B ini kita akan dulu ancestor kuning kali ya. B ini hitungnya ancestor an. Nah, B ini ancestor karena dia yang paling tua di keluarga ini. Setelah itu ada X. Kenapa X? Karena dia yang paling tua dari keluarga yang ini nih. Tuh, nggak kelihatan. Dari keluarga ini dia yang paling tua. Istilah kata seperti itu. Setelah itu ada apa lagi ya? AA. Oh ya, AA juga hitung. Nggak kelihatan. A juga ancestor. Nextnya ada V juga ancestor. Pokoknya selama dia mempunyai anak, dia ini ancestor. Nextnya ada U ini kan punya anak juga nih. Punya anak P dan Q kan. Setelah itu ada F punya anak dari M dan N. Terus ada Y terakhir, punya anak dari K dan Z. Seperti itu. Di istilah kata mereka ini orang tua atau kakek lah, atau keturunan tertingginya gitu ya Bu ya. Nah, selanjutnya ini ada penjelasan untuk apa nih pertanyaannya, descendant. Nah, descendant ini anak-anaknya lah istilah kata. Kita pakai warna apa ya? Hijau kali ya. Nah, untuk descendant ini pertama-tama dari descendant dari B ini ada semuanya ini hitung.
Karena mereka semua ini adalah keturunan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8, 9, 10, 11, 12. Nah, mereka semua ini adalah descendant. Dan ancestornya adalah B. Ini descendant ini anak lah. Mereka ini anak dari si B ini. Selanjutnya ada penjelasan untuk descendant dari X. X ini kan juga bapak punya anak. Nah, untuk F, M juga, pokoknya semuanya ini termasuk descendant. Nih. Pokoknya selama mereka ini anak dan punya bapak, kayak ini kan D, kan P punya bapak U. Mereka ini descendant juga. Dan U ini punya bapak lagi V, U juga descendant. Jadi hampir semuanya descendant sih. Kecuali si B aja. B ini kan karena dia bukan anak siapa-siapa gitu, maksud di sini dia yang paling tertua istilah kata. Nah, seperti itu penjelasan yang untuk yang B. Nextnya, ada berapa level pada pohon biner tersebut? Kemudian sebutkan hurufnya di masing-masing level. Nah, sebelum itu penjelasan level dulu. Level ini adalah tingkatan atau posisi node pada binary tree yang dihitung dari root hingga node paling bawah. Kalau kita hitung di sini jumlah levelnya, ntar dulu saya ganti dulu pakai warna apa ya? Hitam itu. Kita lihat di sini untuk urutannya. Nah, ini level pertama, ini level kedua, ini level ketiga. Ini setara gak ya? Ntar dulu. Pokoknya kita hitung, salah, kita hitung dari atas. Berarti untuk B ini level pertamanya. Level pertama, untuk level keduanya ada X dan Y. Nextnya untuk level ketiga ada A, F, K, Z, mereka kan setara nih. Ini level ketiga. Level keempatnya ada VMN. Level kelimanya ada U. Dan level terakhir atau level keenam ada P dan Q. Jadi kesimpulannya binary tree ini mempunyai 6 level. Yang tadi dari B ini sesuai urutannya. Seperti itu. Dan kemudian sebutkan hurufnya udah kita sebutkan dulu. Berarti untuk level pertama ada B, level kedua ada XV, level ketiga ada AF, KZ, level keempat ada VMN, level kelima ada U, dan level terakhir ada P dan Q. Next kita lanjut ke pertanyaan yang D. Lakukan traversal secara pre-order, in-order, dan post-order. Baik, kalau gini sih saya enaknya dibersihin dulu ya Bu ya. Kita bersihin dulu deh. Bentar. Sebentar. Kita bersihin dulu nih. Coba dulu jawabannya. Oke Bu, sudah saya bersihkan supaya lebih enak kelihatannya, karena yang D ini harus kita tanda-tandain dulu. Nah, di sini disuruh lakukan traversal secara pre-order, in-order, dan post-order. Sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu kalau untuk pre-order ini adalah proses mengunjungi root, left, dan right. Jadi pertama dari root, terus left ini kiri, lalu ke kanan. Kalau in-order ini dia dari kiri ke root ke kanan, jadi dia ikutin alur aja, dia kiri ke kanan pokoknya. Sedangkan kalau post order ini dia bawa dulu kiri kanan baru terakhir di rootnya. Nah, untuk pertama ini kita coba yang pre-order. Kita tandain dulu pakai merah. Kalau pre-order ini otomatis yang pertama ada B, karena dia kan root dulu. Pertama root, setelah B ada X. Jadi setelah root kita ke left dulu. Habis X ada A, V, U, P, Q. Nah, kiri udah kita pilih semua. Setelah kiri selesai, kita langsung, pokoknya kita fokus kita kiri dulu, baru ke tengah, baru ke kanan.
Itu kayak gitu urutan aja, berarti otomatis sampai sini yang paling kiri adalah F, terus M dan N. Setelah itu ada Y, K, dan Z. Nah, jadi ini untuk yang pre-order. Nah, Bu, kalau untuk lebih jelasnya pokoknya nanti jawabannya saya tulis di Word. Jadi fokus di video ini saya hanya menjelaskan. Kalau Ibu melihat jawaban jelasnya ada di Word-nya. Seperti ini. Ini sudah selesai ya. Ini untuk yang pre-order, berarti pertama dari sini, dari tangga dulu root, habis itu raten kiri, setelah itu raten kanan. Next, kita akan fokus ke selanjutnya apa? Ada in order. Kalau in order ini tadi dari kiri ke root, lalu ke right. Dia ini ikutin alur kiri ke kanan. Kita pakai warna kuning, pakai warna hijau kali ya. Berarti kita mulai pertama dari P, lalu U, lalu Q, terus V, terus A dulu, habis AX, habis X, M, habis M, F, habis FN, habis N, B dulu berarti root tengah, setelah itu K ambil paling kiri pokoknya, terus Y dan Z. Nah, ini untuk yang in ordernya. In order. Kalau yang terakhir ini adalah post ordernya. Ntar dulu, kita bersihin dulu. Nah, kalau post order ini dari left, right, root. Berarti dia fokus ke bawah dulu. Kita ratain kiri dulu, terus ke kanan, baru root terakhir. Kita pakai warna kuning. Biru ya. Berarti yang pertama-tama dari left dulu, P, lalu Q, lalu U, V, A, M, N, F, X, K, Z, Y, lalu B yang terakhir. Kurang lebih seperti itu untuk post order. Jadi untuk semua pertanyaan sudah saya jelaskan, sudah saya jawab. Sekian penjelasan untuk yang soal P1. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk yang P2. Terima kasih, Bu.